Saya mulai nggak, Ustaz? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa di program acara Bedah Buletin At-Tauhid. Dan pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala di kantor dakwah YPA. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas Bedah Buletin At-Tauhid dengan judul Rahasia di Balik Hijrah Nabi. Dan sebelum kita mulai kajiannya, kita akan menyapa Ustadz Abu Salman terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Semoga panjenengan dan juga seluruh para pendengar dan juga pemirsa Radio Muslim dimanapun mereka berada, Allah berikan kebaikan, Allah berikan keberkahan dan kesehatan. Amin amin, Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama hadir di kajian Bedah Buletin pada malam hari ini. Dan kepada para pemirsa maupun pendengar di muslim.or.id ataupun di radiomuslim.com, kami mempersilahkan untuk bergabung juga bersama kami insya Allah nanti di sesi tanya jawab ke nomor 0852 9334 8887. Insya Allah setelah sesi materi yang akan Ustadz Abu Salman sampaikan nanti, kita akan bersama-sama memasuki sesi tanya jawab. Dan langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Abu Salman untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, tafadhol maskur Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Dan teman-teman yang hadir di kantor dakwah YPIA Yogyakarta, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara rutin pekanan kita, yaitu Bedah Buletin At-Tauhid, yang di malam hari ini merupakan edisi yang ke-10 tahun ke-22 dengan tema Rahasia di Balik Hijrah Al-Munawwarah, yang di dalam pembahasan kita di malam hari ini akan kita sampaikan beberapa hal yang semoga ada faedah, manfaat yang bisa kita petik darinya. Itu kita akan membahas mengenai sebab Nabi harus berhijrah, kemudian mengenali tokoh-tokoh yang akan mengeksekusi Nabi, kemudian nanti ada kisah pilihan ketika hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama adalah kenapa kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang diizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ini tentu ada sebabnya. Ya, tentu ada
sebabnya. Dan bahwa ketika beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah, bukan hanya semata-mata siyahah, ya bukan semata-mata hanya rekreasi, ya sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Bangsa Arab yang ketika itu hidup di Mekah dengan segala aktivitas mereka, baik yang berkaitan dengan masalah keduniaan mereka seperti masalah berniaga hingga urusan peribadatan mereka. Maka ketika itu Rasulullah SAW yang hidup di tengah-tengah mereka mengetahui ya apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masanya. Dan demikian juga orang-orang Arab pun, orang-orang Quraisy, mereka juga tahu, ya faham seperti apakah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini dikenal di tengah-tengah mereka sebagai seorang yang akhlaknya mulia. Beliau adalah seorang yang jujur, beliau adalah seorang yang amanah, ya. Beliau adalah seorang yang memiliki berbagai macam akhlak-akhlak mulia, senang menyambung hubungan kekerabatan, senang menolong, memberi, dan yang selainnya. Namun ketika pada saatnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada umat manusia, maka segala kebaikan, kejujuran, amanah yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam itu tidaklah bisa ya untuk mencegah permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan Quraisy Mekah. Kenapa mereka memusuhi Nabi? Karena ketika Rasulullah menyampaikan kandungan wahyu yang Allah berikan kepada dirinya dan agar disampaikan kepada umat manusia, ternyata kontennya itu tidak sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Bahkan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu bertolak belakang. Bahkan dianggap akan membahayakan ya eksistensi keberagamaan mereka, akan mengancam stabilitas dan keutuhan agama yang telah sekian lama ya mereka pegangi, mereka peluk, yaitu agama nenek moyang yang dibawa oleh Abdul Muttalib, kakek daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah, dengan adanya permusuhan, bahkan yang dimulai dari pembulian kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabatnya, sampai pada taraf intimidasi yang dilakukan kepada Nabi dan para sahabatnya, maka kemudian Rasulullah SAW
kesempatan yang awal itu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Ethiopia, ya, ke Habasyah, ya, sampai bahkan 2 kali. Mereka hijrah ketika situasi dan kondisi sepertinya agak kondusif, maka mereka pun pulang ke Makkah kembali. Dan setelah itu ternyata kondisinya tidak kondusif lagi, maka mereka pun disuruh untuk berhijrah ke Habasyah lagi. Dan kemudian ketika sudah dilihat agak kondusif, mereka pun pulang. Namun ternyata ketika mereka orang-orang kafir dan orang-orang Quraisy secara khusus melihat bertambahnya personil yang mengikuti menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, akhirnya mereka pun gelisah dan mereka pun kemudian semakin tidak menerima dengan keadaan yang ada tersebut. Maka semakin terusiklah mereka dan para, lebih khusus adalah para pembesarnya, ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu Sufyan dan yang lainnya. Maka mereka semakin merasa terancam dengan eksistensi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hingga kemudian mereka pun semakin besar, ya, permusuhannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi bukan hanya sekedar bullying. Ya, kalau awal-awalnya itu hanya sekedar bullying. Ya, mereka mengejek Rasulullah sebagai tukang syair, sebagai tukang sihir, sebagai orang gila dan semacamnya. Awalnya hanya bullying. Namun itu ternyata tidaklah menghentikan tugas Rasulullah untuk berdakwah dan juga tidak bisa menghadang masuknya orang-orang Quraisy secara khusus dan orang-orang kafir secara umum ke dalam agama Islam. Maka kemudian mereka pun meningkatkan, ya, permusuhannya, meningkatkan hadangannya kepada gerak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sebab pertama kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian berhijrah meninggalkan Mekah menuju ke kota Madinah. Karena memang di sana sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengembangkan dakwahnya dengan cara yang lebih optimal, gitu ya. Dengan cara yang lebih optimal. Ini yang pertama. Jadi karena tidak memungkinkan lagi, para sahabat sudah disiksa sedemikian rupa, maka kemudian Rasulullah pun setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para sahabatnya, ya, untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, sebelum Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini berhijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah mengutus terlebih dahulu, ya, utusan-utusannya untuk menyampaikan dakwah di kota Madinah. Di antaranya adalah Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu, salah seorang pemuda yang ganteng, yang dia merupakan anak dari orang yang terpandang di kota Mekah. Nah, ternyata ketika beliau diutus ke sana dan kemudian menyampaikan informasinya kepada Rasulullah SAW, ternyata respon orang-orang Madinah
yang kemudian nantinya akan disebut sebagai para sahabat Ansor, ini sangat bagus ya responnya terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sangat bagus. Berbeda jauh dengan keadaan di mana beliau dilahirkan sampai besar, sampai mendapatkan wahyu, ya, sampai kemudian 13 tahun berdakwah di kota Mekah, yang secara umum mereka, para penduduknya itu tidak sepakat, tidak setuju, hingga ekspresinya berupa bullying, sampai dengan kemudian permusuhan secara fisik. Dan juga berbeda keadaannya dengan dakwah beliau ketika ke Taif, yang ketika beliau berdakwah di kota Mekah itu sudah merasa mendapatkan permusuhan, maka beliau kemudian banting setir menuju ke Taif. Ya, harapannya di sana akan mendapatkan dukungan dan akan diterimalah dakwah beliau. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ya, permusuhan pun dan tidak menerimanya mereka terhadap dakwah Rasul pun sangat tampak. Bahkan di saat-saat awal Rasulullah berdakwah ke kota Taif, ini sudah mendapatkan permusuhan. Nah, maka kemudian beliau pun pulang kembali ke Mekah dan kemudian melirik tempat lain, yaitu Madinah Al-Munawwarah, yang tadi beliau sudah mengutus sebagian sahabatnya untuk berdakwah di sana, dan ternyata responnya sangat bagus. Maka kemudian beliau pun memulai berhijrah ke kota Madinah yang didahului oleh para sahabatnya. Jadi faktor yang pertama adalah karena memang adanya intimidasi yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan oleh orang-orang yang selain mereka yang tidak setuju dengan dakwah Rasulullah SAW. Nah, adapun kemudian sebab yang kedua, ini yang disampaikan oleh para ulama adalah dalam rangka untuk nashr dakwah al-Islamiyah kharija Makkah. Ya, ingin memperluas area dakwah Islam di luar kota Makkah, ya, di luar kota Makkah. Jadi ketika beliau ke Taif ternyata tidak bisa, nah kemudian di Madinah ini ternyata lebih open, ya, lebih open. Dan bahkan para penduduknya sebelum datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah ini, mereka betul-betul sudah menanti kedatangan Rasulullah. Tentu setelah mereka mendapatkan materi dakwah dari Mus'ab bin Umair dan yang lain yang memang diutus untuk berdakwah ke kota Madinah. Hingga mereka, para penduduk Madinah ini, setiap hari pagi dan sore mereka menanti-nanti kapan kemudian Rasulullah SAW itu jadi berhijrah ke kota Madinah. Ya. Ini diantara faktor terbesar yang disampaikan oleh para ulama tentang kenapa Rasulullah SAW itu berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ya, padahal kita semuanya faham, tahu, tentu meninggalkan kampung halaman dengan segala apa yang ada di dalamnya, ya, harta benda dan kemudian juga sanak famili dan yang lainnya, ya, harus ditinggalkan. Ini bukan merupakan perkara yang ringan. Namun karena dua faktor terbesar tadi, maka itu semuanya rela ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Pekerjaan, harta benda dan yang lainnya harus mereka relakan demi apa?
demi mengikuti agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sepenggal kisah perjalanan hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam yang dibersamai oleh sahabatnya yang paling dia percaya, yang dia adalah sekaligus mertuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ketika permusuhan makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini semakin memuncak, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, perhijrahnya para sahabat ini di satu sisi melegakan, ya melegakan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena di sekeliling mereka tidak ada yang dirasa akan mengganggu, ya mengganggu keberagamaan mereka. Namun di sisi yang lain, tentu ada kekhawatiran pada diri mereka ketika berpindah meninggalkan kota Mekah dan menuju ke tempat yang lain yang memang dirasa akan lebih kondusif. Sehingga nanti ke depannya boleh jadi meskipun saat itu mereka terusir, namun satu saat akan kembali lagi ke Mekah dengan pasukan, dengan jumlah kaum muslimin yang lebih besar. Dan kekhawatiran ini nyata ada pada diri mereka orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka pun ya membuat rencana, membuat makar yang dalam pandangan mereka sudah sangat matang. Sudah mereka bahas hingga sampai pada kesimpulan intinya mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu Rasulullah masih ada di kota Mekah, sementara para sahabat sudah meninggalkan kota Mekah. Kenapa tetap ingin membunuh? Karena tadi khawatir nanti agama yang dibawa oleh Rasulullah ini akan semakin berkembang. Maka mulailah mereka menjalankan tipu dayanya. Mereka menjalankan makarnya. Namun wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas makar mereka dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Dimulailah mereka menjaga kediaman ataupun rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu momentum yang tepat ya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam hari itu Rasulullah yang sudah mendapatkan wahyu bahwa dirinya akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir Mekah, dirinya pun kemudian mengundang menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu agar tidur di tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa tidur. Setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramut milikku ini. Jadi pertama Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib agar tidur di tempat tidurnya Rasulullah
dan yang kedua agar berselimut dengan pakaian burdah hijau yang berasal dari Hadramaut, yang itu merupakan milik Rasulullah dan biasa digunakan untuk tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah dengan informasi yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, niscaya tidak akan ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirimu. Nah, maka semakin yakinlah mereka, orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka akan bisa menghabisi Rasulullah SAW di malam hari itu hingga akan berhentilah ya, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka semakin yakin lagi ketika di tempat Rasulullah, di tempat tidur Rasulullah itu masih ada seseorang yang tidur menggunakan burdah hijau milik beliau, yang mereka yakin itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi mereka berbuat makar, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa ya untuk membalas, menghancurkan ya makarnya orang-orang yang berbuat makar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun berhasil mengelabui mereka. Rasulullah keluar, tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib dan menggunakan selimut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun berhasil keluar di tengah-tengah ataupun melalui padatnya penjagaan orang-orang Quraisy di samping, di sekeliling rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok bisa Rasulullah kemudian menerobos brigade mereka? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam tanah dari Al-Abata, kemudian tanah ini Rasulullah SAW taburkan ke atas kepala mereka. Seketika itu pula Allah Subhanahu Wa Taala menutupi pandangan mereka, ya, hingga mereka tidak mengetahui kalau ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan mereka dengan segenggam tanah yang ditaburkan oleh Rasulullah SAW ke atas kepala mereka, yang kemudian mereka tidak bisa melihat. Sedangkan Rasulullah SAW kemudian membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami adakan di hadapan mereka itu dinding dan juga di belakang mereka. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat, termasuk di antaranya adalah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang kemudian melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah lewat di tengah-tengah mereka dan meninggalkan mereka, meninggalkan rumah Rasulullah SAW. Tidak ada yang tahu. Nah kemudian ketika itu beliau di malam hari ini menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebelumnya sudah dikasih tahu oleh Rasulullah. Karena di kesempatan sebelumnya di siang hari Rasulullah SAW mengunjungi rumahnya Abu Bakar. Hingga Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan, tidak biasanya Rasulullah pergi ke rumah kami di siang bolong, di suasana yang sangat terik,
ini pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika itu menyampaikan bahwa dirinya ingin mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menemani hijrahnya meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menerima informasi ini, beliau mengatakan, aku belum pernah mendapatkan kebahagiaan hidup mulai sejak aku dilahirkan ke muka bumi sampai saat ini yang melebihi kebahagiaan diriku ketika mendengarkan diriku dipercaya untuk membersamai, menemani hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Ya. Dan kemudian Rasulullah menentukan hari kapan harus berhijrah, dan ketika itu malam hari itu beliau pun pergi meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, pada malam hari itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, bersama Abu Bakar. Ya, bersama Abu Bakar meninggalkan kota Mekah. Namun jalan yang beliau lalui, ini tidaklah merupakan jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang hendak meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Namun Rasulullah melalui jalan yang lain, yaitu melalui jalur selatan, yaitu arah menuju ke Yaman. Jadi ini bukan jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang. Sebagai bentuk sebagai bentuk tipu muslihat kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan tipu muslihat kepada musuh itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Yang ini tidak selayaknya dilakukan di dalam kondisi yang biasa. Nah, kemudian mereka pun sampai ke satu tempat yang namanya adalah Gua Sur. Yang namanya adalah Gua Sur. Nah, Gua Sur ini untuk sampai ke sana itu harus menaiki beberapa tebing yang terjal dan dipenuhi dengan bebatuan. Sementara ketika itu Rasulullah SAW tidak memakai sandal dalam rangka supaya langkahnya itu lebih senyap. Langkahnya lebih senyap. Jadi selain beliau ketika keluar dari rumahnya itu menaburkan debu ke kepala orang-orang kafir Quraisy, namun beliau mengambil juga ikhtiar yang lain, mengambil sebab yang lain. Menaburkan debu karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau secara manusiawi itu mengambil sebab agar langkahnya tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy supaya lebih senyap, maka beliau tidaklah menggunakan alas kaki. Hingga ketika malam pun semakin larut, ada orang yang ketika itu tidak ikut menunggu Rasulullah SAW di samping rumahnya yang mereka
bertugas untuk mengeksekusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tersebut melihat para tokoh dari orang-orang kafir Quraisy Mekah yang mereka dengan sabarnya menunggu di rumah-rumah, menunggu di pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditunggu semuanya, ya, pintu yang ada. Namun orang tadi kemudian mengatakan, bertanya kepada mereka, apa yang menjadikan kalian begitu sabarnya menunggu Muhammad di sini? Maka mereka menjawab, ya tentu kami memang menunggu Muhammad. Dan kemudian orang tadi, yaitu orang yang tidak ikut berencana untuk mengeksekusi Rasulullah, berkata, sudah tiada guna kalian menunggu di sini. Ini hanya sia-sia belaka. Rugilah kalian. Demi Allah, Rasulullah telah melewati kalian dengan menaburkan tanah di atas kepala-kepala kalian. Maka di malam hari itu, keduanya pun menuju ke satu titik, yaitu menuju ke Gua Sur tadi. Ya, menuju ke Gua Sur. Ini biasanya kalau orang-orang yang menunaikan ibadah umroh ataupun menunaikan ibadah haji, ya oleh mutawifnya itu diajak untuk ya kemudian mengunjungi ya Gua Sur ini. Ada yang kemudian memang betul ada yang sampai naik ke Gua Sur, ada yang kemudian hanya di bawahnya saja karena memang agak tinggi, ya, dan memberitahukan itulah Gua Sur. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui begitu seriusnya orang-orang Arab Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy Makkah itu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau pun diberikan amanah untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau merasa memiliki tanggung jawab full, ya, untuk menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di malam hari itu beliau menempuh perjalanan kurang lebih adalah 5 mil. Ya, 5 mil kali 1,6 ya kurang lebih sekitar 8 kilometer, ya 8 kilometer. Hingga akhirnya sampailah ke Bukit Sur ataupun ke Gua Sur, ya, bukitnya namanya Bukit Sur, maka ada gua yang sebetulnya gua ini bukanlah gua yang kemudian lebar, ada pintunya, kemudian di dalamnya lebar, itu tidak. Tidak sebagaimana yang kita pahami sebagai sebuah gua itu ada pintunya, kemudian di dalamnya lebar. Namun tidak demikian. Nah, kemudian kaki Rasulullah SAW pun terluka karena beliau tidak menggunakan alas kaki tadi. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak tega melihat Rasulullah kakinya luka-luka semacam itu, maka dia pun kemudian menggendongnya. Abu Bakar ini orangnya kecil sebenarnya, orangnya kecil. Namun Allah berikan kekuatan, ternyata beliau bisa menggendong Rasulullah SAW, ataupun paling tidak kemudian memapah Rasulullah SAW hingga sampailah ke gua yang ada di Bukit Sur tadi. Nah, ketika sudah sampai, maka beliau berkata kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk tanggung jawab beliau dan mengatakan, demi Allah, wahai Rasulullah, engkau jangan masuk terlebih dahulu sebelum aku memasukinya. Kenapa demikian? Maksudnya adalah ketika di gua tersebut nanti ada sesuatu yang akan membahayakan, maka biarlah yang terkena bahaya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bukan mengenai Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul ketika beliau memasuki gua tersebut, melihat di sana banyak lubang-lubang. Maka kemudian lubang-lubang yang ada itu ditutupilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan alat seadanya, itu dengan menggunakan kain. Ya, hingga harapannya kalau ada sesuatu itu tidaklah akan bisa keluar dari lubang-lubang tersebut. Hingga ada sisa lubang yang tidak bisa ditutup dengan kain. Ya, karena sudah habis kain yang ada untuk menutupi lubang-lubang yang ada tersebut. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun menutup lubang tersebut dengan menggunakan kaki beliau. Dan ternyata di luar dugaan ada kemudian satu hewan yang berbisa yang menyengat kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan kemudian beliau tetap berupaya untuk menahan rasa sakit yang dirasanya. Ya, karena saking sakitnya maka kemudian beliau pun menangis dengan tidak mengeluarkan suara, khawatir nanti Rasulullah akan terbangun dari tidurnya. Namun ya, karena tangis beliau, maka air matanya ini membasahi pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Malaka ya Abu Bakrin?" Ada apa dengan dirimu wahai Abu Bakar? Itu mananya kok sampai menangis sehingga airnya, ya air matanya itu mengenai pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ladaghot, ya, ataupun ada binatang berbisa yang menyengat. Ada binatang bisa yang menyengat. Fadaka abi wa ummi. Fataffala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba ma yajiduhum. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah, aku telah disengat sesuatu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meludahi bekas sengatan tersebut sehingga lenyaplah rasa sakitnya. Nah, itu kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga ada Abdullah bin Abu Bakar, itu menginap di sana. Yang menginap di sana selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Kemudian ada orang lain, yaitu ada Amir ibnu Fuhairah, yang beliau ini adalah budak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang diberikan tugas oleh beliau ya untuk menggembalakan kambingnya. Ya, di belakang dan di sekitaran keberadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar serta Abdullah bin Abu Bakar. Untuk apa kemudian diperintahkan mengembalakan kambing di sana? Ya, untuk mengacaukan ya jejak Rasulullah SAW, Abu Bakar dan juga Abdullah. Jadi dengan dikacaukan dengan adanya bekas injakan dari kambing tersebut. Nah, setelah kemudian Abdullah pulang ke Mekah, maka Amir bin Fuhairah selalu menggiring kambingnya mengikuti jejaknya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya untuk menghapus, menghilangkan, mengacaukan ya bekas injakan kaki Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana
hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini ada pihak-pihak lain. Dan ini merupakan perencanaan yang memang sudah dirancang sebelumnya. Di sana ada yang bertugas untuk mengontrol informasi yang berkembang di Mekah, yaitu Abdullah tadi. Ya, dia bertugas untuk lari ke sana, lari ke sini, memberikan informasi. Ada yang kemudian bertugas menghapus jejak, yaitu Amir bin Fuhairah tadi. Kemudian juga ada yang lain lagi, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang bertugas untuk mempersiapkan bekal dan makanan ya untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dan masih ada lagi satu orang, yaitu penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Aryakid Al-Laisi, yang dia bukanlah orang Muslim, namun dia digaji ya oleh Rasulullah SAW ya untuk menjadi penunjuk jalan ya, karena dianggap sebagai orang yang jujur, yang tidak akan kemudian menjerumuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita paham bahwa bagaimana cara beliau berhijrah ini menggunakan taktik. Ya, menggunakan taktik, bukan hanya sekedar kemudian yang penting meninggalkan kota Mekah dan menuju ke kota Madinah. Menimbang permusuhan yang memang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini luar biasa. Nah, ketika mereka orang-orang Quraisy ini sudah sekian lama dan sudah banyak kemudian tenaga yang harus mereka keluarkan guna mencari keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar, namun kemudian ternyata tidak membuahkan hasil, maka mereka pun kemudian pulang kembali dan membuat sayembara. Ya, membuat sayembara. Apa sayembaranya? Siapapun yang bisa menemukan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, entah dalam keadaan hidup atau entah dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian bisa menggiringnya ke hadapan para pembesar Quraisy, ya, akan mendapatkan hadiah sebanyak 100 ekor unta. Dan hal yang perlu kita fahami bahwa satu di antara tanda kekayaan orang-orang ketika itu adalah ketika memiliki unta yang banyak selain memiliki emas dan perak. Maka akhirnya mereka pun orang-orang yang antusias untuk bisa menemukan Rasulullah dan Abu Bakar berupaya. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkuda, dan bahkan mereka pun juga menggunakan jasa para pelacak yang handal ya untuk bisa menemukan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan betul, ternyata mereka pun bisa melacak keberadaan Rasulullah, ataupun paling tidak bisa melacak kemana Rasulullah dan Abu Bakar itu pergi. Hingga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar farafa'tu ra'si. Aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua, yaitu di gua Sur tadi. Lalu saat mendongakkan kepalaku, fa idza ana bi aqdamil qaum faqultu ya Nabi Allah law anna ba'dahum ta'ta'a basarahu ra'ana. Nah, maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku pun melihat ataupun mendapati kaki-kaki mereka persis ada di atas kepalaku. Seandainya, wahai Nabi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka itu melihat ke arah kakinya, tentu mereka akan melihat kita. Ya, tentu mereka akan melihat kita. Maka
Abu Bakar saat itu dia merasa sangat khawatir, ya. Merasa sangat khawatir dengan keberadaan mereka itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar. Uskut ya Abu Bakrin, isnani Allahu salisuhuma. Diam sejenak wahai Abu Bakar, tenanglah. Kita memang berdua, namun ketahuilah yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam redaksi yang lain, dengan ungkapan ma dhannuka ya Abu Bakrin bi isnain Allahu salisuhuma. Apa kira kita ini hanya berdua wahai Abu Bakar? Ya, tidak demikian, sesungguhnya yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekelumit perjalanan hijrah Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Yang jarak antara Makkah sampai ke Madinah ini kurang lebih adalah 450 kilo. Ya, kurang lebih sekitar 450 kilo. Ini kalau melalui jalan ataupun jalur yang normal. Nah, ini adalah melalui jalur yang berbeda. Ya, tentu waktu yang ditempuh itu akan semakin lama. Kalau kita menggunakan bus ya saat ini dari Mekah ke kota Madinah itu kurang lebih sekitar 6 jam. Itu normalnya, ya, 6 jam. Dan tentu dengan berjalan kaki ya jarak 450 kilo ini akan membutuhkan waktu beberapa hari. Dengan karunia dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan hidayah Allah yang diberikan kepada orang-orang Madinah, maka jerih payah beliau selama berhijrah akhirnya disambut dengan riuh, dengan gegap gempita, dengan gembira oleh para kaum muslimin yang ada di Mekah, yang ada di Madinah Al-Munawwarah, yang kita kenal dengan istilah para sahabat Ansor. Nah, dari situlah ya, kemudian Rasulullah pun memulai mengatur strategi ya untuk mengembangkan dakwahnya. Ya, dimulai dengan pertama sekali adalah mempersaudarakan antara para sahabat muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan dengan para sahabat Ansor. Ya, bahkan kata kalau tidak salah adalah kata Ali bin Abi Thalib ataupun kata sahabat yang lain, bahkan Rasulullah itu mempersaudarakan bukan hanya secara global, namun mempersaudarakan ya orang per orang antara sahabat muhajirin dan sahabat Ansor. Sehingga dengan persaudaraan yang dijalin tersebut, ya, sebagian mereka sampai mengatakan, kami mengira bahwa antara kami akan saling mewarisi, ya. Antara kami saling mewarisi karena begitu eratnya ya persahabatan ataupun persaudaraan yang mereka jalin. Namun hal yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya waris itu adalah persaudaraan yang ada karena wiladah, karena kelahiran, dan bukan karena persaudaraan secara keimanan. Namun demikian tidak kita pungkiri bahasanya mereka memang saling mengasihi, bahkan lebih daripada sekedar mengasihinya antara seorang anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya, yaitu persaudaraan karena keislaman, karena keimanan inilah yang jauh lebih kuat dan yang akan bisa menembus jauhnya perjalanan ya, dan perbedaan bahasa, kultur ataupun yang lainnya, itu semuanya tidak bisa menghalang-halangi persaudaraan karena keislaman dan keimanan. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan kepada Mas Anggi. Falyatafaddal mashkura.
Nah, Ustadz, terima kasih untuk sesi yang pertama, yakni sesi materi yang telah diberikan pada kami semua pada malam hari ini, dan kami persilahkan kepada para pendengar radio Muslim maupun para pemirsa di muslim.or.id. Kami persilahkan untuk bergabung bersama kami di nomor 0852 9334 8887. Bisa SMS maupun chat WhatsApp, dan juga yang menyaksikan juga bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada satu pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Izin saya bacakan, Ustaz. Monggo. Ustadz, apakah benar bila orang yang merupakan keturunan Nabi itu mempunyai karomah, Ustadz? Dan bisa disebut keturunan Nabi itu bagaimana, Ustadz? Bukankah putra-putri Nabi itu meninggal semuanya, Ustadz? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Orang yang akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya keturunan Nabi, ya, bukan hanya keturunan Nabi. Demikian juga tidak semua keturunan Nabi itu akan mendapatkan karomah, ya, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang banyak kemudian disampaikan dewasa ini, ya, di antara karomah yang Allah berikan kepada keturunan, ya, yang sering disebut dengan Habib, itu sampai ada Habib yang bisa mi'raj dalam satu hari sebanyak 70 kali. Sementara Rasulullah di dalam sepanjang kehidupannya, ya, mi'raj satu malam itu hanya satu kali. Ya. Maka ini di antara klaim, ya, bukan kebenaran, namun hanya klaim. Dan kemudian klaim-klaim yang lain banyak. Itu ada yang karomahnya berupa memiliki hubungan langsung, ya, dengan rantai yang dipancangkan dari Allah sampai ke bumi, rantai emas, ya, dan macam-macam. Itu adalah klaim. Dan yang namanya karomah itu sesuatu yang terkadang oleh yang diberi itu sendiri tidak disadari kalau dia mendapatkan karomah. Satu contoh, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sudah menjadi khalifah dan beliau sedang mengutus para pasukannya untuk menuju ke ataupun untuk berperang di satu tempat, maka ketika beliau berkhutbah di Madinah dengan mengatakan ya Sariyatul Jabal, wahai para prajurit yang sedang menunggu di pegunungan, padahal jaraknya sangat jauh. Ya, jaraknya sangat jauh. Ya, yang ketika itu belum ada yang namanya sarana telekomunikasi seperti sekarang yang kita bisa memanggil orang yang ada di Mekah. Tidak, namun ternyata setelah kemudian mereka yang diutus ini balik, dia mendengar apa yang menjadi perintah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Umar sendiri nggak tahu. Nah, seperti itulah, ya, contoh karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga ada misalnya seseorang yang maju ke medan perang, dia ditembak, tidak tembus, ya, tidak tembus peluru, padahal dia tidak tahu kalau ditembak. Ya, dan dia tidak ada upaya untuk bisa menjadi ampuh supaya kemudian peluru itu tidak menembus ke tubuhnya, tidak. Ya, tidak sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Sengaja mencari keampuhan, ya, supaya bisa tidak mempan di pedang, tidak mempan ketika ditembak dan seterusnya. Itu bukan karomah, itu semacam itu. Dan itu bahkan akan bekerja sama dengan para jin biasanya, ya. Bekerja sama dengan para jin. Kita lihat Rasulullah ketika berdakwah tadi ke kota Taif, dia dilempari batu, ya, terluka betul. Sampai dia kemudian mengadu kepada Allah dan Allah pun mengutus dua malaikatnya. Dia terluka. Kemudian para sahabat Nabi contohnya adalah paman beliau yaitu Hamzah sendiri, yang kemudian dicincang, ya, ataupun dibunuh oleh orang-orang Quraisy dengan cara bunuh yang tidak manusiawi, hingga tidak ada seorang pun yang mampu mengenal beliau kecuali adiknya. Ini para sahabat yang mereka tidak ampuh, tidak sebagaimana yang banyak klaim-klaim sekarang. Ini Habib Fulan top, ya, tidak mempan di tembak, tidak mempan di pedang dan seterusnya. Jadi karomah adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya yang Allah kehendaki, baik dia itu adalah keturunan Nabi ataukah dia itu bukan keturunan Nabi. Yang kedua, kemudian pertanyaan,
kalau kemudian keturunan Nabi itu tetap masih ada, buktinya seluruh anak Nabi itu wafat. Ya, tidak seluruh kemudian keturunan Nabi itu wafat sebelum mereka memiliki keturunan. Dan kita lihat dari jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib inilah kemudian muncul keturunan yang banyak. Ya, ada Hasan, ada Husain, dan ada yang lainnya. Yang kemudian dari keduanya ini pun juga kemudian melahirkan banyak keturunan. Ya, maka ya kalau kemudian sampai sekarang ini ada orang yang mengaku menjadi keturunan Nabi, kalau itu memang klaimnya benar ya kita hormati. Dan kita wajib kemudian untuk memuliakan mereka dengan pemuliaan yang sebenarnya, ya dengan pemuliaan yang memang layak itu adalah diberikan kepada mereka, bukan kemudian mengkultuskan mereka. Kalau memang mereka benar adalah keturunan Nabi, ya kita muliakan, kita sikapi sebagai dia adalah seorang keturunan Nabi. Namun kemudian kalau ternyata itu adalah klaim, pengakuan yang bohong, ya kita ya sikapi biasa saja. Nggak usah kemudian kita apa istilahnya itu memiliki kekaguman yang lebih kepada mereka. Kita anggap biasa saja. Dan ingat bahwasanya seseorang mulia ataukah tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya semata-mata bermodalkan kalau dia mengaku menjadi habib. Namun kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau sama-sama ada keturunan Nabi yang bertakwa dengan kualitas takwa yang B+, dan ada orang lain yang bukan keturunan Nabi yang bertakwa kepada Allah dengan B+, maka yang lebih kemudian kita utamakan adalah mereka yang merupakan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian, wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk. Oh iya, silakan. Ustadz, apakah benar Al-Quran itu mukjizat Nabi, dan bagaimana cara membuktikan Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi, Ustadz? Baik. Betul, ya Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para rasulnya itu sesuai dengan keadaan manusia ketika itu. Kita ambil contoh. Di masanya Nabi Isa alaihissalam yang sedang booming ketika itu adalah kedokteran. Ya ilmu tentang tibbiyah itu tentang kedokteran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi kepada Nabi Isa berupa apa? Berupa dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk diantaranya adalah penyakit-penyakit yang sudah menaun, yang tidak mungkin bisa disembuhkan, namun bisa disembuhkan oleh Nabi Isa biidznillah ta'ala. Bahkan beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, juga kata Nabi Isa biidznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang lain, Nabi Musa alaihissalam, yang beliau diutus di masa orang-orang yang ketika itu sedang mengagumi ilmu sihir. Ya. Sehingga Fir'aun laknatullah alaihi pun, ya, Fir'aun laknatullah alaihi pun ketika ingin memberangus Nabi Musa alaihissalam juga dengan mengumpulkan tukang sihirnya. Ya. Maka kemudian setelah tukang sihir pun berkumpul, kemudian dalam pandangan mereka diadu dengan Nabi Musa yang juga ahli sihir, namun Musa bukanlah ahli sihir, namun dia mendapatkan mukjizat dari Allah, diantaranya berupa tongkat dan juga berupa warna yang putih. Ketika beliau mengempitkan tangannya di ketiak beliau, maka akan keluar warna putih. Ya. Itulah yang kemudian digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan, menghancurkan argumentasi tentang hebatnya tukang-tukang sihir mereka. Bahkan kemudian tukang-tukang sihir yang diundang oleh Fir'aun untuk memberangus Nabi Musa, mereka ternyata
berbalik arah dan mereka lebih memilih untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Musa dan seterusnya. Di antara bukti bahasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala adalah di antara firman Allah ada yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Al-dzikr di sini para ulama mufassir menerjemahkan, menafsirkan dengan Al-Qur'an, dan kami pula yang akan menjaganya ya hingga hari kiamat kelak. Dan kita dengan mata kepala kita sendiri, dengan telinga kita sendiri, dengan informasi yang sampai kepada kita, sampai saat ini begitu banyak orang-orang yang kemudian bisa menghafalkan Al-Quran. Dan ini adalah satu di antara cara Allah menjaga autentisitas Al-Quran dengan banyaknya orang yang menghafalkan. Yang kedua, bahasanya Al-Quran itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran itu tidak akan terjamah dengan yang namanya kebatilan. Maka dari sejak 1400 tahun lebih Al-Quran diturunkan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mampu memasukkan yang namanya kebatilan di dalam Al-Quran. Tidak ada yang mampu memasukkan barang satu kata, bahkan satu huruf pun di dalam Al-Quran, tidak ada yang mampu melakukannya. Dan ini merupakan bukti tentang mukjizat Al-Quranul Karim. Dan kemudian juga di antara bentuk bukti mukjizat Al-Quran adalah bahasanya Al-Quran itu merupakan susunan kata-kata yang indah, yang di luar kemampuan para tukang syair yang top-top ya, dari zaman dahulu sampai sekarang. Mereka semuanya mengakui bahasanya Al-Quran bukanlah kalam manusia, namun adalah kalamullah. Mungkin demikian ya di antara bukti bahasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustadz, satu lagi boleh Ustadz? Ya, monggo silakan. Dan ini satu lagi pertanyaan yang masuk terakhir. Ustadz, apabila diundang pengajian memperingati Maulid Nabi, apakah boleh kita menghadiri Ustadz? Dan bagaimana sikap kita sebagai Muslim Ahlu Sunnah dalam menyikapi hari kelahiran Nabi Muhammad Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sahabat. Ya. Ini merupakan pertanyaan yang menarik namun sekaligus juga sensi gitu ya. Ya, terkait dengan masalah memperingati lahirnya Rasulullah SAW, ini ada yang ya sekedar sampai pada tingkat membuat sesuatu yang baru, namun ada yang sampai pada tingkat yang lebih parah daripada itu. Kita ambil yang terendah saja, ya, seseorang yang meyakini bahwa memperingati kelahiran Nabi SAW itu merupakan bagian daripada agama, maka ini adalah sesuatu yang salah. Ya. Bahwasanya memperingati kelahiran Nabi itu merupakan bagian daripada agama, maka ini merupakan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena Nabi, para sahabatnya, dan bahkan imam yang 4 tidaklah memperingati kelahiran Nabi. Dan munculnya Maulid Nabi, ya peringatan Maulid Nabi ini adalah pada masa Fatimiyun, yaitu kurang lebih adalah pada abad keempat, pada abad keempat Masehi, di mana ketika itu yang berkuasa adalah orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka memperingati Nabi, kelahiran Nabi, kemudian memperingati kelahiran Hasan, ya, kemudian Fatimah, kemudian Hasan, dan yang lainnya sampai pada memperingati siapa yang sedang menjadi penguasa ketika itu. Maka dari sini bahasanya kita paham memperingati dalam bentuk semacam itu, menganggap bahasanya memperingati kelahiran Nabi merupakan bagian daripada agama, maka ini adalah sebuah kesalahan, ya, sebuah satu mengada-ada di dalam agama Islam. Yang kedua, kalau memperingatinya dengan sekedar
ya sekedar kemudian mengingat apa yang menjadi perjuangan Nabi, mengingat ini adalah kelahiran Nabi, dan tidak menganggap itu adalah sebagai sebuah aturan agama, ya dia hanya terjerumus kepada sesuatu, ya menganggap sesuatu yang baik yang tidak dianggap baik oleh Rasulullah SAW. Ya kalau yang pertama tadi bisa sampai pada tingkat dia berdosa. Ya, bisa sampai pada tingkat berdosa karena apa? Menganggap sesuatu itu adalah merupakan bagian daripada agama. Nah, ketika kita sudah memahami sejarah munculnya Maulid Nabi, maka pertanyaan Anda tadi adalah bagaimana ya hukumnya kita kemudian menghadiri pengajian Maulid Nabi. Cek. Kalau sekiranya kemudian bisa memberikan masukan bahwasanya memperingati dalam konteks seseorang kalau tidak memperingati itu berdosa, ya bisa mengingatkan panitianya, bagus. Ya bagus, jadi nanti tidak akan ada lagi. Namun kalau kemudian misalnya di situ hanya sekedar disampaikan riwayat kehidupan Nabi, dakwah beliau, ya, dan kalaupun tidak memperingati dianggap tidak mengapa, ya semoga masih dimaafkan. Ya semoga masih dimaafkan sembari memasukkan usulan-usulan kepada panitianya, ya nanti lain kali judulnya enggak usah karena peringatan Nabi. Namun ya dengan yang lain saja. Meskipun nanti yang disampaikan adalah kehidupan Nabi. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Dan alhamdulillah Sobat Muslim sudah kita bersamai kajian kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup Ustadz, mungkin bisa diberikan sedikit kesimpulan untuk kami semuanya Ustadz. Baik, terima kasih. Terakhir, marilah kita wujudkan kecintaan kita kepada Nabi SAW yang memang mencintai Nabi SAW itu merupakan konsekuensi daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad kepada umat manusia, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan kemudian mencintai kalian dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, semoga dengan sekelumit tadi kita sampaikan ya kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah, ini memberikan dampak positif kepada kita bahwa begitu pentingnya arti sebuah tempat, ya, arti sebuah tempat bagi keberagamaan seseorang. Sehingga dalam hal ini para ulama sampai kemudian menyampaikan, jika kalian tinggal di satu tempat yang di situ tidak mendukung keislaman kalian, sementara kalian mampu berpindah, maka berpindahlah, meninggalkan tempat tersebut. Dan juga kita pernah membaca ataupun pernah menyampaikan satu kisah yang panjang dari seorang pembunuh 100 nyawa, ya, pembunuh 100 orang, yang dia juga diperintahkan untuk berpindah meninggalkan tempatnya yang buruk menuju ke tempat yang baik. Maka inilah satu di antara kemudian mengapa kita masih diperkenankan bahkan sampai akhir zaman, ya, untuk meyakini tentang adanya syariat hijrah. Itu manakala memang tempat yang kita tinggali itu tempat yang tidak kondusif, ya, untuk keislaman kita. Namun alhamdulillah kita di Indonesia ini hampir di semua tempatnya mendukung keislaman kita. Ya, semoga tempat kita yang nyaman untuk menjalankan agama Islam ini
tidak kita sia-siakan dan kita bisa memanfaatkannya ya untuk kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima